Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Andi Lontara. Jadi kita udah lama nggak bikin video. Ya sekalinya bikin video terlambat. Tapi ya nggak apa-apa ya. Demi bisa update video terbaru, kita akan baca lagi updatean manga dari Boruto to Blue Vortex chapter 15. Nah walaupun agak terlambat, saya juga sempat dengar beberapa rumor, orang-orang spoiler ya, tapi karena belum ada waktu untuk buat, jadi ya inilah saatnya. Oke. Nah baik, di chapter sebelumnya itu kan si Ryu ini itu kan udah muncul ya, Ryu ini yang cloningan dari Shinki, anak angkatnya Gaara. Nah di chapter 15 ini, di cover depan awalnya itu ada Shinki. Oke, dengan judul Pasir Hitam Terseret dalam Kekacauan. Oke. So, gak usah berlama-lama, kita langsung baca komiknya. Oke? Yap, kita next. Shinki dan yang lainnya terperangkap oleh pasir. Apa yang sebenarnya terjadi? Oke. Berarti teman-teman, di sini bukan cuma Shinki yang terperangkap. Oke, kita lihat. Nah, di bagian bawah ini ada Shinki dan dua saudaranya, dua anggota timnya. Oke. Berarti nanti kedepannya ada muncul mereka lagi, ya kan? Karena cloningan Jubi ini sebenarnya bukan cuma sampai 5 orang doang. Yang gue pernah dengar sih katanya ribuan, akan ada ribuan kayak gitu. Siapapun yang ditangkap sama dia, nah itu akan jadi cloningan. Nah setelah itu, pada saat mereka ditangkap, Shinki teriak, "Apa yang ayahanda lakukan? Tolong lepaskan belenggu pasir ini. Izinkan kami ikut bertarung." Oh bukan, ini bukan ditangkap. Ini pasir punya Gaara, sepertinya pasir punya Gaara nih. Tidak bisa. Kalian akan kuangkut sampai ke pintu keluar. Sebagai Kazekage, kuperintahkan pada kalian untuk segera lari dari sini. Ayahanda, ayah angkatnya. Makanya aku sudah bilang kan, tujuanku kemari hanya untuk melacak jejak Boruto dan kolaboratornya. Aku sih masa bodoh dengan kalian. Oke, berarti Moigi yang ngincar mereka. Oke, berarti pada saat itu Moigi lagi nyari Boruto ya, dan si Kashin Koji yang pada saat itu lagi sembunyi. Oke, kita next. Carinya sampai ke wilayah pasir. Tempatnya Gaara. Ngomong-ngomong, nah ini kata Moigi, ngomong-ngomong, kalau lukamu tidak segera ditangani, kau bisa mati loh. Sebaiknya tak usah menyia-nyiakan sisa waktumu untuk melindungi anak-anak di belakangmu. Kata Gaara, justru itu. Takkan kubiarkan mereka kehilangan masa depan gara-gara hal seperti ini. Meski nyawaku taruhannya. Oke. Ini Gaara kayaknya mau nyari mati untuk yang kedua kalinya. Tidak masalah sih, asal kau tidak melawan. Mereka akan kubiarkan hidup. Wets, ngancem. Dia ngancem. Zat. Nah, kayaknya tambah keras nih pasirnya Gaara nih. Oke, dia ngelempar mereka menjauh. Tuan Kazekage, temannya. Masa depan Sunagakure kutitipkan pada kalian. Oke, setelah itu muncul ini yang suka ngekloning orang nih. Mereka nyerang. Oke. Jadi si Shinki ini berusaha untuk keluar. Dia ngambil pasir hitamnya untuk ngelepasin dirinya dari pasirnya Gaara. Cek. Nah pada saat Gaara mau diserang, si Shinki ngebela dengan menutup dengan pasir hitamnya. Next. Oke. Nah pada saat Shinki melindungi Gaara, si Gaara teriak, "Shinki, hentikan!" Ditutupin tuh si Gaara.
tertutup. Nah, peran ayahanda masih dibutuhkan untuk masa depan Sunagakure. Oke, jadi di sini ceritanya Shinki yang mau tangani hal ini. Wah, anak-anak nakal, kata Moigi. Seharusnya kau patuhi kata-kata papamu. Oke, Shinki dipegang di sini, guys. Nah, Shinki, jangan Yodo. Oke, mereka mau ngebantu. Taunya Shinki dilahap sama pohon, lupa lagi sih namanya nih, pohon apa. Jangan hirekon aku, pergilah. Beritahu paman Kankuro. Lah. Ini orang nyebelin emang. Dia mau nyelamatin Gara, tapi dia manggil paman Kankuronya juga. PA emang ini Shinki. Aduh. Shinki. Oke, Shinki tenggelam. Shinki lagi tenggelam, guys. Oke, Shinki berusaha untuk pertahankan pasirnya untuk ngelindungin Gara. Oke. Nah, selanjutnya Moigi mendekat ke pasirnya Shinki. Uin jutsunya masih aktif, padahal dia sudah jadi pohon. Tipe jurus yang tetap aktif selama pemakainya masih hidup ya. Oh, oke. Masih hidup. Dia mempertaruhkan nyawa demi melindungi tuannya. Tekad yang bagus. Sepertinya menarik. Kalau dia menjadi kawan kami. Oh, oke, karena itunya ya. Ninjutsunya yang itu ya, yang bisa aktif walaupun dia udah dia masih hidup. Oke, beritanya sampai ke Kankuro. Menurut laporan tim lainnya, meski dijadikan pohon, sepertinya Shinki masih hidup. Berkat ninjutsu milik Shinki, Gara lolos dari maut meski dalam keadaan sekarat. Tapi kami tidak bisa menolong Gara, karena yang bisa melepaskan ninjutsu itu hanya Shinki seorang. Oh, oke. Berarti Gara masih terkurung di dalam, guys. Pertama-tama untuk menolong Gara, kami harus mengembalikan Shinki seperti semula. Kalau kalian tahu caranya, tolong beritahu aku. Bahkan Kankuro aja nggak ngerti gimana cara ngelepasinnya. Padahal Shinki sama mereka. Shinki ini dari kecil sama mereka. Lalu kata Shikamaru, baiklah kalau sudah paham situasi kalian. Kankuro, ada satu hal yang ingin kupastikan. Setelah kejadian itu, apakah ada yang menyaksikan kemunculan seseorang yang memiliki cakra yang seperti dengan Shinki? Nah, di sini Sumire lagi mengamati. Sumire. Tidak, sampai saat ini tidak ada laporan seperti itu. Baguslah kalau begitu, kata Shikamaru. Tapi kuharap kalian tetap waspada. Saat ini kami masih menginvestigasi tentang gejala pohon itu dan mencari cara untuk mengatasinya dengan menganalisis informasi yang ada. Jika ada fakta baru yang kami temukan, akan segera kuinfokan lagi. Mohon kerjasamanya, Shikamaru. Satu lagi, nih kata Kankuro. Untuk sementara, tolong rahasiakan ini dari Temari. Bisa ngamuk dia Temari itu dengan angin puting beliungnya. Kau tidak ingin membuat dia khawatir kan? Ya, aku mengerti. Okay. Aduh. Nah, kalau si Temari ngeluarin jurus anginnya pakai kipas. Sedangkan anaknya si Kadai itu cuma pakai tangan aja udah muncul. Waktu itu kan, waktu dia ngebantu siapa? Yang punya perusahaan itu untuk ngegerakin baling-baling. Oke, kita lanjut. Sampai ke Shikamaru. Jangan-jangan jumlah makhluk itu semakin bertambah, kata Sarada. Hal itu bisa saja terjadi, kata Shikamaru. Kita harus mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Dengar, begitu Boruto melakukan kontak dengan kalian, pastikan kalian melapor padaku. Seremeh apapun, tidak masalah. Saat ini kita butuh informasi sebanyak-banyaknya. Oke, Sarada masih nyimak. Baik, kata Sumire. Nah, kata Kasenkoji kayaknya ini yang datang. Nah, ini Shinki.
egonya Shinki ini muncul. Ryu, apa itu namaku? Ya, aku yang mengusulkannya. Karena nama adalah informasi paling dasar yang kau butuhkan untuk membangun identitasmu. Oke. Ryu. Sepertinya Kak Jura paham seleraku. Boleh juga. Oh, langsung. Ini ya, yang langsung klop ya. Sikap macam apa itu? Shh. Kakak-kakak senior, mohon tunggu sebentar. Lah, kok dia jadi extrovert? Jadi humble kayak gini, Shinki. Oke. Ini kekuatan pasirnya. Ambil apaan nih? Oh, cek. Dia ngeluarin si siapa kode. Ngeluarin kode dari kotak hitam ini, kotak besi hitam. Oke. Sial, lepaskan aku. Dia ini siapa? Diam-diam dia terus menguping obrolan kita loh. Set. Ditahu sama dikata apa? Ryu mengetahui keberadaannya. Tidak masalah, lepaskan dia. Dia adalah kode. Kita semua yang ada di sini berutang budi padanya. Oh ya? Oke, langsung dilepasin. Si kode mulai batuk. Kod, sedang apa kau di sini? Tanya Jura. Ada perlu apa dengan kami? Persetan dengan kalian, kata Kod. Apalagi yang kalian tunggu? Apa kalian tidak berniat melahap Otsutsuki? Kami bermaksud melahapnya di tahap akhir. Tapi saat ini masih ada persoalan lain yang menjadi prioritas kami. Karena itu, soal Otsutsuki kami tunda dulu. Oke, kata Jura nih. Kau dendam pada Boruto kan? Tanya Jura. Bagi kami dia adalah objek yang harus dimusnahkan. Kami tak akan menghentikanmu kalau kau ingin membunuhnya. Yang menjadi makanan cukup Kawaki seorang. Oh, berarti tujuan utama dari Jura DKK ini Kawaki ya. Tapi kok mereka nggak nyadar ya bahwa Boruto juga punya ini, Otsutsuki. Oi, seenaknya saja. Emangnya kau pikir kau itu siapa? Akan kau bunuh atau tidak, akan kau tentukan sendiri. Kalian para monster hanya perlu mendedikasikan diri untuk melahap Otsutsuki. Setidaknya, camkan baik-baik dalam ingatan kalian. Yang akan memakan buah cakra adalah aku. Akulah yang akan menjadi Otsutsuki baru yang mewarisi kehendak Ishiki. Oke, ini kata Kon. Jadi dia memanfaatin Sumeka ini buat bisa dapatkan buah cakra. Buah cakra ya, kata Jura. Gumpalan energi dengan tingkat kepadatan tinggi yang mengandung informasi genetik dari semua makhluk hidup di planet ini. Kira-kira apa yang akan terjadi kalau kami yang memakannya? Oke, kayaknya Jura mulai terbuka wawasannya nih mengenai pohon cakra. Mereka semua mulai ini ya, mulai mengerti. Mereka berpikir benar juga ya. Jadi dengan kata lain, kau bermaksud menantangku? Si Kod ditantang ulang sama ini. Set. Sepertinya aku harus memberimu pelajaran. Set. Ini Kod menantang Jura. Tek. Oke. Dia mengencakar Jura, menculin cakarnya dari badan Jura. Udah mau mencakar, tiba-tiba tangannya putus. Kaget dia. Kod kaget. Wah. Kod, kami berterima kasih padamu. Kau telah memberi kami kebebasan berpikir. Berkat hal itu, kami dapat menikmati hari-hari yang penuh dengan simulasi. Kod kesakitan, teriak kesakitan. Akan tetapi, tampaknya kau sedikit kekurangan simulasi dalam hidupmu. Karena itulah penyelamat kami. Dengan penuh rasa hormat, ku berikan sebuah tugas padamu. Buset. Dia lagi yang memerintah. Boruto Otsutsuki dan juga kolaborator misterius yang membantunya
Aku ingin kau temukan dan habisi mereka. Gila. Sebagai imbalannya, aku berjanji akan memberikan buah cakra padamu. Bagaimana? Dengan begini kehidupanmu yang membosankan itu jadi sedikit lebih bergairah kan? Mulai keras nih si Jura. Gila, dihambat sama Jura, nggak bisa beregenerasi. Brengsek. Entah kenapa melihat sosokmu yang menyedihkan itu rasanya menyenangkan sekali. Kata Buck, monster-monster sialan, beraninya kalian mempermainkanku. Tanpa kau suruh pun aku akan melakukannya. Akan kuhabisi Boruto dan temannya itu sekaligus. Ini janjiku. Apa yang terjadi? Aku akan berikan buah cakra padaku. Kau akan berikan buah cakra padaku, kata Kot. Camkan itu. Dari lubuk hatiku yang terdalam, ku harap usahamu membuahkan hasil. Jadi, aku jadi tak sabar menantikan kemana takdir akan membawamu. Ya dia akan mati lah. Gak mungkin hidup. Tertawalah selagi kau bisa, karena pada akhirnya akulah yang akan menang. Yes. Nah ini si Hidari menyimak aja. Aku tidak suka gayanya, kata Ryu. Kalau kami bertemu lagi, apa aku boleh membunuhnya? Ngeri. Tentu saja kau bebas melakukannya. Tapi saat ini ada hal lain yang harus kau pikirkan, Ryu. Naluri. Dengarkan baik-baik. Suara naluri yang ada dalam dirimu, dengan begitu kau akan tahu sosok dari target yang harus kau makan. Oke. Soal itu sudah jelas kok. Saat ini dia sedang disegel dengan jurus khusus, tapi aku bisa membatalkan jurus. Oke. Kayaknya ini kesempatan buat mereka nyelamatin Gaara, Kang Kuro dan yang lainnya. Karena kalau misalkan Ryu bisa membatalkan segel itu, karena kan dia kan yang hidup ya, yang aslinya lagi ditangkap. Beritahu kami siapa yang kau pilih. Sudah pasti targetku adalah Kazekage kelima, Gaara, si padang pasir. Oke. Ternyata ayahnya sendiri, nggak tahu apa motifnya. Oke, Boruto singgah di patung bapaknya. Jadi pada saat dia singgah, si Kawaki muncul. Terus tiba-tiba Boruto bertanya, kau sendirian? Kalau ada yang lihat, paling-paling Eida. Oke. Kata Kawaki. Ada apa? Tumben kau tidak langsung menyerangku. Boruto, kenapa kau tidak menceritakan yang sebenarnya pada orang-orang Konoha? Tanya Kawaki. Nah terus Boruto berpikir, karena itu akan membuat situasi jadi runyam, kata Boruto. Seperti apapun faktanya, pasti akan ada pihak yang mempercayai dan meragukan kebenarannya. Perpecahan seperti itu hanya akan menimbulkan kekacauan. Aku hanya tidak ingin itu terjadi. Artinya si Boruto ini ya udah, dia fine-fine aja menanggung semuanya kan. Terus Kawaki masih bingung. Setidaknya dengan begini situasi di Konoha tetap stabil. Bagiku itu sudah cukup. Mulai dewasa banget. Ninja buronan yang memberontak sudah sewajarnya diatasi. Selain itu, aku sudah meneguhkan diri untuk tidak terpengaruh oleh siapapun. Oke, dia mau bebas. Ini berkat guru Sasuke. Nah, Kawaki masih berpikir, apa yang terjadi pada Momoshiki? Kau belum membereskannya kan? Kelihatannya kau tidak bisa mengontrol karma ya. Kata Boruto. Sekitar 2 tahun lalu, setelah aku keluar dari desa, aku bertarung melawan Kot bersama guru dan menggunakan karma untuk pertama kalinya. Pada saat itu aku merasakannya. Sensasi seperti saat Momoshiki mengambil alih kendali tubuhku. Sesuatu yang mirip dengan itu. Oke. Apa? Sesuatu yang mirip dengan itu, kata Boruto tadi.
Berarti kayaknya mulai berkurang ya pengaruhnya ya. Rasanya seolah aku bukan diriku sendiri. Seolah aku sedang meregang nyawa dan hanya kesadaranku yang masih tersisa. Sejak saat itu aku tidak pernah lagi menggunakan karma. Apa-apaan itu? Kau sudah tahu sebabnya? Aku tidak mengerti. Selama 3 tahun ini dia diam saja. Menurutku ada kemungkinan dia muncul karena dipicu oleh aktivasi karma. Sial, berarti kondisinya justru memburuk kan? Kata Kawaki. Kawaki, kurasa kau sudah tahu bahwa para manusia pohon dewa itu bukanlah ancaman yang bisa ditangani dengan cara biasa. Oke, kata Boruto. Hah? Terutama Jura. Aku tidak bisa mengatasinya seorang diri. Aku butuh kekuatanmu. Oke, kayaknya mereka mulai bekerja sama. Oi, jangan mengalihkan pembicaraan, kata Kawaki. Kita belum selesai membahas Momoshiki. Saat ini, kata Boruto nih, saat ini mengatasi para manusia pohon dewa itu adalah prioritas utama. Setelah mereka lenyap, seandainya aku bertindak di luar kendali saat itu juga, bunuhlah aku tanpa ragu. Oke, peringatan yang sama untuk kedua kalinya. Waktu pertama sebelum Boruto minggat dari Konoha. Tak peduli jalan manapun yang kau ambil, kau harus jadi lebih kuat. Artinya saat ini Kawaki lemah gitu. Kau itu murid ayah kan? Kata Boruto. Idealnya sih kau bebaskan ayah dari segelnya. Lalu kau minta dia untuk melatihmu. Sayangnya sekarang itu bukan opsi yang realistis. Terlalu memakan waktu. Kawaki, yang akan aku bicarakan mulai sekarang adalah kesimpulan yang cepat atau lambat akan kau dapatkan dengan kekuatan sendiri. Berhubung hasilnya sama saja, kurasa lebih cepat lebih baik. Jadi biar ku beritahu padamu. Oi, tunggu. Kau bicara soal apa? Tanyakan pada Amado. Oke. Nah, kalau misalkan Boruto ngomong kayak gini, artinya dia dapat clue dari Kashin Koji. Dia dapat beberapa clue dari Kashin Koji. Dia menyembunyikannya, kekuatanmu yang sesungguhnya. Apa? Oh, nah kan? Berarti benar kan prediksi gue yang sebelumnya, video sebelumnya. Artinya sebenarnya Amado ini bisa jadi dia pura-pura terpengaruh. Kayak gitu. Nah, dan dia masih bisa mengendalikan si Kawaki, karena kan dia bisa masuk dan keluarkan kekuatan itu kan. Dia bisa memberi dan mengambil kembali kekuatan itu. Nah, oke, kita lanjut. Dia melakukan penyesuaian pada kemampuan seranganmu dengan memasang limiter untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dan regenerasimu hingga melampaui batas. Kakek sialan. Itu karena dia tidak mau aku mati ya. Oke, berarti kayaknya emang Kawaki ini dipelihara oleh Amado untuk tetap jadi wadah. Boruto, dari mana dia dapat informasi itu? Itu dari Katak gitu ya. Anak buah Katak waktu itu jangan-jangan memang asli. Tidak, itu belum tentu. Sulit dibayangkan Kashin Koji masih hidup. Bentar, berarti Kashin Koji ini udah nggak bisa dikontrol sama Amado ya. Dan terus kenapa tiba-tiba dia jadi melawan? Karena kan sebelumnya kan dia berhasil lolos melawan Jigen kan. Nah, artinya setelah itu kita nggak tahu apa yang terjadi sama Kashin Koji dalam petualangannya selanjutnya kayak gitu kan. Apakah dia menemukan bukti-bukti baru tentang Amado? Oke, kita lanjut dulu. Kalaupun dia masih hidup, memangnya apa yang bisa dia lakukan sekarang? Terlebih lagi apa tujuannya? Yaitu kata Amado dalam hatinya. Amado memerlukan karmamu demi tujuannya sendiri. Dia mengotak-atik kemampuanmu supaya kau bisa tetap hidup apapun yang terjadi. Yang diasumsikan mungkin adalah serangan kode. Oke. Berarti
Yang terjadi sekarang ini, yang apa yang dikatakan Boruto adalah apa yang dilihat masa depan oleh Kashin Koji. Nah, berarti udah ada beberapa bagian yang diceritakan oleh Kashin Koji ke Boruto mengenai Amado ini kan. Nah, ternyata Amado punya misi tertentu, sengaja ibaratnya memelihara Kawaki lah, kayak gitu. Nah, oke, kita lanjut dulu. Kalau kau pikir aku bohong, lebih baik tanya saja pada Amado. Aku harus pergi sekarang, Boruto. Nah, lihat, pemikiranku tidak berubah. Otsutsuki memang akar kejahatan yang harus dimusnahkan. Masalah manusia pohon dewa maupun Jubi, semuanya gara-gara campur tangan Otsutsuki. Mereka harus dilenyapkan hingga tak seorang pun yang tersisa, termasuk kau dan juga aku. Oke. Untuk memulainya, pertama-tama para manusia pohon dewa yang mengganggu itu harus dihabisi. Berarti setelah menghabisi, tinggal mereka berdua kan jatuhnya. Saat mereka berdua, nah muncul dah tuh scene yang opening pertama Boruto pertama kalinya, pada saat mereka berdua berkelahi. Dan untuk itu akan kugunakan segala cara, meskipun itu berarti aku harus kembali bekerja sama denganmu. Nah, kata Boruto, jangan sampai jadi penghambat saudaraku. Seharusnya aku yang bilang begitu. Berdebah. Oke, Kawaki dan Boruto bergabung lagi. Ini scene yang sama waktu Naruto dan Sasuke bergabung dan berkumpulnya tim 7 kembali. Oke. Nah, di sini tim 7 ada 4. Dan di Naruto pun sebenarnya ada 4, karena kan yang pada saat Sasuke pergi, yang menggantikannya kan Sai, ya kan, sebagai tim 7. Demi menghadapi manusia pohon dewa, keduanya akhirnya bekerja sama. Langkah apa yang akan diambil Konoha untuk menolong Tsunagakure? Oke guys, ternyata udah habis. Nah, akhir dari chapter 15 ini adalah bergabungnya Boruto dengan Kawaki. Nah, otomatis pasti setelah ini nggak lama si Mitsuki dan Sarada akan ikut bergabung, dan terjadi lagi scene yang epic yang akan terjadi nantinya. Oke guys, jadi cukup sekian dulu baca komik Boruto Two Blow Vortex chapter 15 kita kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Oke, sampai jumpa di baca komik Boruto Blue Vortex selanjutnya. Bye-bye.